ini kita mau belajar tentang encephalon sama diencephalon gitu. Tapi kita mau belajar ininya dulu. Kita belajar embriologinya dulu. Oke, kita mulai dari sini nih ceritanya gitu. Dari sel sperma bertemu dengan sel telur. Nanti dia bakal jadi apa nih? Jadi zigot, terus dia jadi morula, blastula, dan gastrula. Di situ dia bakal terbagi 3 lapisan. Lapisan apa aja? Kalau ektoderm dia bakal jadi sel-sel apa aja? Saraf dan kulit. Kalau mesoderm itu skelet ya, muskuloskeletal gitu. Terus kalau yang endoderm itu organ-organ dalam yang kayak organ visceral gitulah pokoknya. Oke, next. Nah, kita ke ektoderm dulu nih. Ektoderm itu dia bakal nih menutup gitu, dia bakal naik ke atas, melipat. Terus ada yang bergabung, ada yang misah gitu. Ada yang ditabung, ada yang di atasnya gitu, ada lempengan gitu di atasnya. Nah, dia tuh dapat sinyal buat dia mulai memisahnya itu dari sini, notochordnya ini gitu. Nah, terus mana ya gambarnya? Nah ini yang neural tube, ini yang neural crest. Yang tabung itu yang neural tube, kan tube artinya tabung ya. Terus kalau yang di atas nih neural crest. Nah, di bagian otak di atas, kalau neural tube ini dia bakal membentuk si otaknya itu sendiri gitu. Sedangkan kalau neural crest dia bakal bikin saraf-saraf cranialis gitu. Sedangkan kalau yang di bawah medulla oblongata nih, kira-kira kalau yang neural tube bakal jadi apa tuh? Yang di dalam sumsum tulang ini nih, yang kita sebutnya sumsum tulang belakang. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya? Medulla spinalis ya. Sedangkan kalau neural crest-nya bakal jadi saraf-saraf dari medulla spinalis gitu. Jadi saraf-saraf perifer. Nah, terus udah mana sih? Nah, dia ini tadi si tabung ini tuh bakal bergelondong-gelondong gitu. Jadi bakal jadi bulat-bulat gitu. Ada 3 bulatan. Apa aja? Kalau yang paling atas prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Nah, dia bakal bercabang lagi. Kalau yang prosencephalon bakal jadi lelen sama dien. Nah, terus kalau mesen ya mesen aja. Kalau rhomben jadi meten sama mien. Nah, terus kalau yang forebrain itu yang mana? Nama lainnya dari apa kalau forebrain? Prosencephalon. Kalau hindbrain, rhombencephalon. Sama kayak yang di pencernaan ya, kayak dari foregut, hindgut tuh paling bawah gitu-gitu. Nah, terus dia itu kan ada dindingnya, ada rongganya kan, karena nama juga tabung, ada dindingnya, ada rongga di dalamnya. Kalau dindingnya dari telencephalon bakal membentuk cerebrum. Sedangkan kalau rongganya bakal jadi ventricle yang lateral, ventricle lateralis. Ventricle lateralis itu apa sih sebenarnya? Dia tuh ini, tuh. Itu kan kalau digambar kayak gini ya, itu sebenarnya isinya cairan, air doang gitu. Jadi kayak ruangan berisi airnya tuh bentuknya sebenarnya kayak gini gitu. Kalau yang tahu nggak sih yang kalau dia kelebihan air di sini namanya hidrocephalus ya kayak gitu. Nah, airnya tuh bukan air biasa ya sebenarnya, dia tuh cairan cerebrospinal ya, cerebrospinal fluid. Nah gitu, jadi makanya karena dia bentuknya rongganya itulah yang diisi sama airnya ini yang kita sebut si ventriculus kayak gitu ya. Nah lanjut, kalau diencephalon dindingnya bakal jadi apa aja? Thalamus, hipotalamus, epitalamus gitu ya. Terus kalau yang rongganya bakal jadi ventricle yang tertius, dia urut gitu ya. Nah terus kalau yang mesencephalon dindingnya bakal jadi midbrain. Sedangkan kalau rongganya bakal jadi aqueductus cerebri. Nah terus kalau yang metencephalon dindingnya bakal jadi pons dan cerebellum. Nah kalau yang mien baru yang jadi medulla oblongata. Nah tapi rhombencephalon ini rongganya dua-duanya bakal menjadi ventriculus yang quadratus ya, quadratus yang paling terakhir. Itu alurnya juga jangan lupa gitu. Yang ini ya, ini harus diingat. Nah gitu. Jadi dari ventricle lateral di sini, dia bakal nyambung di sini, terus turun lagi ke bawah sini, terus terakhir ke sini. Gitu. Oke, lanjut ke ini.
dia kan bentuknya tabung nih. Kalau misal dia kekurangan ibu ini di kandungan kekurangan sesuatu mineral, apa tuh kira-kira yang bikin dia tuh gagal menutup? Namanya apa? Baba. Ada 2 kata. Asam folat. Ya, asam folat. Betul. Yeay. Nice. Asam folat ya. Nah, dia itu vitamin B9. Ya. Terus kalau di atas nih yang gagal nutup, namanya apa klinisnya? Ya, anencefali. Ya, gagal nggak punya otak gitu. Kan kayak gak punya encefalo tuh otak, berarti anencefali. Terus kalau yang dia tuh di atas juga, tapi dia bikin kayak kantong, namanya encephalokel. Yang baca ya. Ya, pokoknya nih namanya encephalokel. Nah, terus kalau yang di bawah yang nggak bisa nutup nih, yang di ujung bawah namanya spina bifida. Tapi spina bifida tuh dibagi 3 lagi. Kalau yang keluar kayak rambut-rambut aja namanya spina bifida yang enggak oculta. Nah, kalau dia membentuk rongga baru namanya apa di dalam? Tapi belum ada isinya, rongga kosong doang. Namanya Oke. Ya, meningokel bukan ya? Ya, benar. Meningokel. Tapi kalau rongganya ini udah diisi sama serabut-serabut saraf, namanya myelomeningokel. Nah, kira-kira yang paling berat klinisnya yang mana? Myelo ya. Karena kalau rongganya misal kayak kesenggol aja gak ada saraf kan nanti bahaya kan, bisa jadi gangguan saraf gitu. Oke, next ya. Terus sekarang kita ke otaknya nih. Nah, di otak ini dia tuh kan ada bentuk, ada yang namanya ada yang lembah, ada gunungnya gitu. Kalau gunungnya namanya girus, lembahnya namanya sulcus. Nah, terus dia dibagi 2 nih, kanan kiri, namanya apa nih? Ya, hemisferium, ya. Ada yang dextra, sinistra. Terus garis yang di tengah ini namanya ya, fibula longitudinalis ya. Nah, tapi selain fibula longitudinalis masih banyak juga sukus-sukus penting yang lainnya. Tapi kita belajar lobusnya dulu. Kalau yang di depan namanya lobus frontal. Kalau di belakang nih yang buat dipupuk namanya parietal. Nah, terus kalau yang paling belakang samping sini ada 2 lagi yang di dalam apa aja? Limbicus sama insula. Kalau limbicus dia fungsinya buat apa? Memori dan emosi. Ya, betul. Kalau yang insula buat kayak olfaktori gitu-gitu, terus visceral kayak gitu. Gustatorik juga. Terus kalau udah ya. Nah, nih dia tuh di sini. Ini yang insula tuh di bagian sini. Kalau limbicus itu yang ini ya. Nah, terus ini apa ya? Sulcus pentingnya. Nah, kalau yang dia itu misahin parietal sama frontal, namanya yang sini ya sulcus centralis. Kalau misahin parietal sama occipital, ya parietal occipitalis. Kalau yang misahin parietal sama parietal sama temporal, lateralis atau viscera sylvie namanya. Terus kalau yang calcarina, sulcus calcarina, dia di mana tuh kira-kira? Apa? Nah, pokoknya itu di bagian dalam dari yang occipital ini, gitu. Dia tuh di sini sebenarnya, gambarnya, ya itulah. Sini tuh banyak sel-sel yang fungsinya buat apa? Buat jaras visual, betul ya. Makanya kalau di sinetron ada scene orang dipukul belakangnya terus tiba-tiba dia nggak bisa lihat, itu tuh beneran gitu. Ada basis sainsnya ya, itu emang kalau gangguan sini bakal jadi nggak bisa ngelihat kayak gitu. Nah, terus udah semua sulcusnya, sekarang kita belajar ke area-area Brodmann ya. Yang tebak-tebakan acak. Kalau yang di bagian depan sulcus centralis, dia fungsinya buat apa nih? Brodmann berapa? Fungsinya apa? Di depan 4, fungsinya motorik ya, motorik primer. Depannya lagi 6, bentuk motorik yang sekunder. Nah, bedanya apa sih motorik primer sama sekunder? Kalau primer, dia nggak bisa apa kalau lesi. Nggak bisa gerak sama sekali ya, gitu. Kayak mau ngegerakin sesuatu, walaupun dia mau tuh nggak bakal gerak. Tapi kalau yang sekunder yang lesi, dia bisa motorik halusnya yang rusak, dia bisa gerak, cuman gerakannya tuh kasar kayak, jadi dia nggak bisa ngancing baju, nggak bisa ikat tali sepatu, terus nggak bisa pakai peniti, pokoknya hal-hal yang butuh detail kecil gitu nggak bisa. Nah, terus kalau yang 4 yang lesi namanya apa? Paresis.
Kalau yang 6 yang lesi namanya apraksia. Ingat-ingat ya nama klinisnya. Nah, terus sekarang ini yang di belakang sulcus centralis, namanya apa? Area Brodmann-nya. Di belakangnya. 3, 1, 2. Fungsinya buat sensorik primer ya. Nah, kenapa dia 3, 1, 2? Karena emang urutannya itu 3 baru 1 baru 2. Kayak di gambar ini. 3, 1, 2 gitu. Nah, terus kalau yang Brodmann ini deh 17 fungsinya visual ya, tadi ya yang dilihat. Terus kalau yang buat mendengar itu 41 dan 42 ya, jadi ada di temporal sini, lihat ya, nggak apa-apa. Nah, terus kalau yang buat pengecapan yang 43 ya, pengecapan tuh gustatorik 43. Terus kalau ini yang dia buat berbicara ada 2, ada Wernicke sama Broca. Kalau Broca tuh berapa 44 sama 45. Kalau Wernicke 39, 40, 22. Bedanya apa sih Wernicke sama Broca? Kalau Wernicke dia buat apa? Nih, dia tuh bisa kalau dia lesi, dia tuh masih bisa ngomong, cuman diajak ngobrol tuh gak nyambung gitu loh. Jadi kayak buat sensoriknya tuh gak bisa. Nah, terus kalau sedangkan kalau yang Broca yang lesi, dia itu masih bisa ngomong, nah dia tuh sama sekali gak bisa ngomong, kayak mulutnya tuh beneran gak bisa gerak buat ngeluarin suara kayak gitu. Terus kalian tahu kan kalau di medulla spinalis itu ada yang bagian anterior, ada yang bagian posterior itu. Kalau yang anterior dia itu buat motorik semua kan. Terus yang posterior ini dia buat yang sensorik kan sinyalnya. Nah, sama juga kayak di otak ini. Kalau di bagian depan dari sulcus centralis ini dia tuh sebagian besar buat motorik kan. Sedangkan yang di belakangnya ini buat sensorik ya. Semangat ya. Bentar lagi ya, satu lagi. Oh, udah deh selesai. Yeay.